Kepalaku terasa sangat sakit ketika aku mencoba untuk menggerakkan kedua kelopak mata. Sambil meringis pelan, akhirnya aku berhasil membuka mata sekitar 1 menit kemudian. Aku terdiam cukup lama untuk menetralkan pandanganku yang masih sedikit berputar dan membuatku merasa sedikit mual. Setelah pandanganku benar-benar bisa fokus sekaligus lebih stabil, aku menyadari kalau saat ini aku sedang berada di kasur kamarku dengan menjadikan dada bidang Elliot yang berbaring telentang sebagai sandaran, sementara tangan kiri suamiku itu merangkul tubuhku dalam dekapannya. Aku mengerjapkan mata beberapa kali setelah turut menyadari kalau Elliot telanjang dada. Sejenak kemudian, aku pun mengangkat kepalaku, lalu sedikit membuka selimut putih yang menutupi tubuhku dan tubuh Elliot. Rupanya di bawah selimut itu, kami sama-sama tidak memakai apapun. Aku menghela napas dan kembali bersandar di dada Elliot, tetapi kali ini sedikit mendonggak untuk menatap wajahnya dan menyentuh pipinya dengan lembut. Kedua mata Elliot masih terpejam rapat, dia terlihat tidur dengan sangat nyenyak. Aku ingat, semalam aku dan Elliot berada di bar kecil di pusat kota setelah kami pergi dari kantor polisi. Sepertinya, aku memaksa Elliot untuk membiarkanku meminum banyak sekali alkohol. Alhasil, aku tak sadar kalau ternyata itu membuatku mabuk berat. Aku bahkan tak sadar pukul berapa kami keluar dari bar itu. Dan yang paling penting, aku juga tak terlalu ingat bagaimana cara Elliot membawaku pulang hingga sekarang kami bisa berada di dalam kamar apartemenku ini. Begitu termenung cukup lama sambil memandangi wajah Elliot yang masih tidur, aku mulai mengingat bahwa semalam setelah kami tiba di kamar, Elliot membaringkanku di kasur dan meladeni racauanku saat aku mabuk. Entah segila dan seaneh apa racauanku dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol, tetapi aku ingat kalau Elliot meladeniku dengan sangat sabar. Kami sempat berciuman panas, dan kurasa jelas kalau itu berlanjut hingga kami bercinta, lalu kami berakhir ketiduran dalam kondisi teljang bulat usai melakukan itu. Aku menatap jam dinding di kamar yang menunjukkan pukul 5:30 pagi. Pesawat yang akan kami tumpangi untuk pulang ke New York hari ini, berangkat sekitar pukul 11 siang. Jujur saja, pertengkaranku dan Elliot kemarin memang sempat membuatku merasa enggan untuk pulang ke New York. Tapi setelah semalam kami bicara baik-baik dan dia mau minta maaf, lalu aku kembali mengingat tentang harga selangit dari tiket kelas 1 yang sudah dibeli, aku akan merasa sangat bersalah jika menyia-nyiakannya. Semua barang-barang memang sudah aku kemas dari kemarin. Pakaian dan perlengkapan anak-anakku pun juga sudah kukemas semua, mungkin hanya perlu sedikit kurapikan di koper. Namun, ada hal paling penting yang harus kulakukan, yaitu berpamitan pada Nenek Berta. Meski beberapa hari yang lalu aku sudah bilang padanya kalau aku memang akan ke New York dalam waktu dekat, tetap saja nanti aku harus bertemu dengannya dulu sebelum pergi. Aku belum mendengar suara Evan dan Ervin. Mereka mungkin belum bangun. Atau jangan-jangan, ternyata mereka tidak ada di sini karena semalam mungkin dibawa oleh ibu mertuaku ke hotel akibat aku dan Elliot tak kunjung pulang sampai sangat larut. Karena merasa cemas, aku memutuskan untuk segera beranjak dari kasur. Elliot mungkin butuh istirahat yang lebih. Dia pasti kelelahan dan sangat mengantuk. Jadi, aku bergerak sangat hati-hati untuk melepaskan diri dari dekapannya tanpa harus membuatnya terbangun dari tidur. "Mau kemana?" tanya Elliot tiba-tiba dengan suaranya yang masih sangat pelan dan agak serak. Dia kembali mendekapku, tidak membiarkanku beranjak dari sisinya. "Selamat pagi. Kau sudah bangun?" sapaku. Elliot diam, kedua matanya masih terpejam. "Tolong lepaskan aku. Aku ingin memeriksa anak-anak. Mereka mungkin sudah bangun dan mencariku," kataku. "Tidak. Ibuku membawa mereka semalam. Ayah dan ibuku akan ke sini sambil membawa mereka sebelum nanti kita semua berangkat ke bandara," jawab Elliot. "Begitukah? Oh," gumamku.
Aku benar-benar merasa tidak enak hati memikirkan ibu mertuaku yang harus repot-repot membawa Evan dan Ervin perkara semalam aku pergi terlalu lama. Aku sedikit menunduk untuk menatap kain kasa berukuran kecil yang masih terpasang untuk membalut bekas jahitan di pinggang kiri Elliot. Ada yang sakit. Apakah lukamu terasa nyeri? Tanyaku. Sama sekali tidak, baby. Aku sudah sembuh. Berhentilah terlalu khawatir, jawabnya. Setelah menghela napas pelan, aku berkata, aku hanya takut kau kenapa-kenapa. Beberapa saat kemudian, aku pun kembali mencoba untuk beranjak dari kasur, tetapi lagi-lagi Elliot menahanku saat aku sudah berhasil duduk. Bahkan dia menarikku dengan agak kuat sampai aku merapat dengannya, lalu menindih tepat di atas tubuh atletisnya selagi dia masih berbaring telentang. Kali ini, dia membuka mata dan tatapan kami beradu. Mengingat kondisi kami yang masih tanpa menggunakan apa-apa di bawah selimut, aku pun bertanya, semalam aku mabuk berat, ya? Kau tahu jawabannya, baby. Kau menyetubuhiku saat aku mabuk. Elliot menaikkan sebelah alis tebalnya, lalu tersenyum miring ketika dia berkata, kau tidak ingat apa yang kau lakukan, Kau sangat agresif. Kau menciumku, menggerayangi tubuhku dengan tanganmu yang nakal itu, memaksaku untuk melakukannya, lalu memohon. Aku tertegun mendengar penuturan Elliot. Wajahku terasa panas, ku yakin kedua pipiku mulai memerah karena malu. Sembarangan. Mana mungkin aku begitu? Sangkalku, walaupun sebenarnya aku ingat bahwa apa yang Elliot katakan memang benar dan bukanlah sebuah tuduhan semata. Tak apa. Menyangkal saja semaumu. Elliot sedikit menyeringai. Aku sangat menikmati kegilaan semalam karena liarnya dirimu. Kau membuatku kagum sampai seperti tidak mengenalimu, baby. Aku mengulum bibirku untuk menahan senyum ketika merasa salah tingkah dengan bagaimana tatapannya terus menyorot dalam padaku, maupun bagaimana suara beratnya itu terdengar sangat mengagumkan saat dia seperti sedang memberikan sanjungan. Kau mungkin tak sepenuhnya menikmati itu semalam karena mabuk berat. Sekarang, mari lakukan lagi, kata Elliot sembari menyingkirkan selimut yang menutupi tubuh kami. Kita harus bersiap-siap sebelum berangkat, Elliot. Masih banyak waktu, baby. Aku ingin melakukannya lagi denganmu sebelum berangkat. Kau dilarang menolak. Aku terkekeh pelan. Saat jemari Elliot mengusap-usap pipiku, aku pun mendekatkan wajahku pada wajah Elliot dan langsung mencium bibirnya. Sisa rasa maupun aroma Ballantines seperti masih sangat melekat di mulut kami. Aku tak habis pikir pada diriku sendiri, bisa-bisanya aku mengonsumsi alkohol sebanyak itu tadi malam. Sekarang bahkan aku masih merasa agak pusing dan sakit kepala. Tangan Elliot memeluk tubuhku dengan hangat. Tangan kanannya memang masih diperban, tetapi tetap bisa digerakkan sekadar untuk menahan punggungku. Kedua mataku terpejam selagi ciuman kami kian menjadi. Kami mungkin tak akan bisa melakukan ini pagi-pagi begini jika ada Evan dan Ervin. Beruntung, sekarang sedang tak ada siapa-siapa di dalam unit apartemen ini selain kami berdua. Menit demi menit berlalu, pagi yang terasa panas ini membuat seisi kamar dipenuhi oleh suara kegiatan kami. Suara napas kami yang beradu, suara obrolan aneh kami saat dia menyebutku seksi dan aku memuji kemampuannya, serta suara kami saat sedikit tertawa tanpa sebab. Hingga akhirnya aku dan Elliot selesai mendapatkan kepuasan yang didambakan, dia baru saja menuntunku untuk berbaring agar dia bisa memelukku. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu. Bukan ketukan pintu kamar, melainkan ketukan pintu masuk unit apartemen ini. Yang mana itu artinya, ada orang yang datang. Elliot berdecak pelan. Raut wajahnya terlihat agak dongkol saat kedekatan kami harus terganggu, sebab aku buru-buru turun dari kasur untuk langsung mengambil pakaian dan segera memakainya. Itu pasti Rick, baby. Bukan siapa-siapa. Biarkan saja, kata Elliot. Rick atau siapapun, tetap harus dibukakan, Elliot.
Siapa tahu ada hal penting, jawabku sambil melangkah keluar dari kamar setelah selesai memakai baju. Aku mencuci tanganku di kamar mandi dengan cepat, barulah setelah itu bergegas menuju pintu dan membukakannya. Ternyata Elliot benar, yang datang adalah Rick. Elliot menyusulku ke pintu, tentunya setelah berpakaian lengkap dan juga sempat pergi sebentar ke kamar mandi. Dia berdiri di sebelahku dan menatap Rick dengan kedua mata tajamnya yang mengancam. "Apakah aku mengganggu sesuatu?" tanya Rick ragu-ragu. Dia yang sudah sangat mengenal Elliot, pasti langsung memahami mengapa Elliot menatapnya seperti itu. "Tidak, Rick. Masuklah. Kau sudah sarapan. Ada roti dan selai di dapur," kataku seraya bergeser dari ambang pintu untuk memberikan jalan bagi Rick. Aku sudah menutup pintu setelah Rick masuk dan bicara pada Elliot kalau dia baru saja dari hotel tempat ayah dan ibu mertuaku menginap. Aku ingin bertanya apakah anak-anakku sudah bangun, tetapi belum sempat aku melontarkan sepatah kata pun, aku merasa perutku panas. Memang sudah agak panas dan tidak nyaman sejak bangun tidur akibat mabuk semalam. Namun sekarang, rasanya sangat mual dan ada yang ingin keluar. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan kanan, lalu langsung berjalan cepat menuju kamar mandi. Begitu tiba di dalam, aku langsung membungkuk di depan toilet duduk dan memuntahkan semua isi perutku. Elliot menyusul. Dia mengusap-usap punggungku dan memijat bagian belakang leherku selagi aku masih terus muntah-muntah. Aroma alkohol langsung menyeruak ke seluruh penjuru kamar mandi. Aku dapat menciumnya dengan jelas dan kuyakin hidung Elliot jauh lebih tajam menciumnya. Sekitar 3 menit kemudian, setelah berhenti muntah, aku berjongkok lemas. Kedua mataku sudah sangat berair, tak tahu wajahku saat ini memerah atau pucat. Elliot menekan tombol flush di toilet, lalu menuntunku untuk berdiri dan membawaku keluar dari kamar mandi. Setelah menyuruhku duduk di sofa ruang tamu, Elliot mengambil beberapa lembar tisu. Dia membungkuk di hadapanku, jari telunjuknya sempat menyentuh bagian bawah daguku agar aku mendonggak, lantas dia menggunakan tisu untuk membersihkan area bibirku yang basah setelah tadi muntah-muntah. "Masih merasa mual? Ingin muntah lagi?" tanya Elliot sembari mengusap-usap punggungku. Suaranya terdengar sangat serius, keningnya mengerut dalam dan menyuratkan kekhawatiran. Aku menjawab dengan gelengan pelan. Rick datang dari dapur sambil membawa segelas air putih, lalu Elliot membantuku untuk meminum air tersebut sambil menegur tegas, "Sudah kuperingatkan semalam, kan? Kau tetap nekat minum terlalu banyak. Lihatlah, kau berujung seperti ini." Aku memilih untuk diam menatap Elliot, tidak tahu harus merespons apa, tidak punya tenaga pula untuk bicara. Aku hanya beringsut memeluk Elliot selagi dia masih berdiri di hadapanku, lalu dengan lemas menyandarkan pipiku di perut suamiku itu. "Obat apa yang kau butuhkan? Atau sekalian ke dokter saja? Aku akan mengantarmu," tanya Elliot sembari mengusap-usap rambutku. Aku menggeleng pelan, lalu menjawab, "Aku menyimpan aspirin dan obat mual. Nanti aku akan meminumnya." Selama beberapa menit, aku masih tetap duduk dengan posisi memeluk Elliot di depanku. Elliot tak henti mengusap rambutku dengan lembut, sesekali dia juga memijat-mijat bahu dan leher belakangku agar aku tidak mual lagi. Sekitar 7 menit kemudian, Rick yang masih berdiri di dekatku dan Elliot pun berkata, "Nyonya, tadi di depan aku bertemu tetanggamu. Nenek Berta." "Iya. Dia bilang bahwa putranya baru saja pulang dari luar kota saat fajar tadi, lalu dia bertanya kapan kau akan berangkat ke bandara. Dia dan putranya ingin bertemu denganmu sekarang." "Tak beberapa lama, Nenek." Nenek Berta tersenyum lebar ketika Evan dan Ervin memanggilnya dengan kompak. Wajah keriput wanita tua itu kian kentara ketika dia tersenyum lebar seperti saat ini. Namun, senyumnya tetap memberikan nuansa yang menenangkan. Dia sedikit membungkuk untuk mencubit pelan pipi Evan dan Ervin secara bergantian. "Astaga.
Anak-anak lucu ini tampan sekali, ujar Nenek Berta sembari sedikit membungkuk, lalu sedikit mengangkat bagian depan topi biru muda di kepala Evan dan topi putih di kepala Ervin. Semalam kalian pergi, ya? Tanya Nenek Berta pada anak-anakku. Ervin mengangguk. Pergi dengan nenek dan kakek. Kuyakin Nenek Berta paham bahwa yang Ervin maksud adalah mertuaku. Saat Elliot masih dirawat di rumah sakit dan ibu mertuaku beberapa kali datang untuk mengunjungi anak-anakku, Nenek Berta memang bertemu dengannya. Mereka juga menjadi akrab. Suatu waktu bahkan mereka sempat mengobrol banyak saat Nenek Berta menanyakan keadaan Elliot, lalu ibu mertuaku menceritakan secara detail tentang pengobatan yang Elliot jalani pasca operasi akibat kecelakaan parah. Aku tak tahu apakah ini karena mereka sama-sama orang tua dan sama-sama punya anak laki-laki. Namun yang pasti, ku dengar obrolan waktu itu pun sampai berlanjut ketika mereka saling menanyakan tentang pekerjaan anak-anak mereka, lalu bergosip. Ibu mertuaku bahkan juga sangat penasaran dengan kegiatan yang dijalani Franz sebagai tentara angkatan darat dan pernah bertugas di Timur Tengah. Itu membuatku merasa takjub. Ibu mertuaku pun sama sekali tidak tersinggung saat Nenek Berta bercerita bahwa dia pernah memintaku untuk menjadi menantunya, ingin menikahkanku dengan Franz. Sungguh, aku bersumpah kalau aku sama sekali tidak bermaksud untuk besar kepala, karena aku juga selalu merasa buruk dan tak pernah sedikit pun merasa pantas disanjung. Namun saat Nenek Berta bercerita tentang itu, ibu mertuaku justru dengan ramahnya berkata, aku memaklumi. Siapa yang tidak mau memiliki menantu seperti Lily? Sekarang waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Ayah dan ibu mertuaku telah datang sambil membawa Evan dan Ervin, lalu nanti kami akan berangkat bersama ke bandara. Sebelum berangkat, aku memakaikan baju yang nyaman untuk Evan dan Ervin agar mereka tak banyak merengek dalam perjalanan nanti. Kemudian, aku membawa anak-anakku datang ke unit apartemen Nenek Berta untuk berpamitan. Kalian sudah mau berangkat, ya? Mana mertuamu, Lily? Tanya Nenek Berta. Aku tersenyum dan mengangguk. Iya, Nek. Ibu mertuaku masih ada di dalam. Dia sedang memeriksa beberapa barangnya. Oh, begitu. Saat ini aku sudah memakai pakaian rapi, gaun krem sepanjang atas lutut dengan bagian lengan dan bahu yang sedikit terbuka. Nenek Berta menghela napas, lalu mengusap-usap bahuku itu sambil menatapku dengan sendu. Dia berkata, jika Franz sedang pergi bertugas, aku akan sangat kesepian karena kau dan anak-anakmu tak tinggal di sini lagi, Lily. Perkataan Nenek Berta tentunya membuatku merasa sangat sedih. Aku langsung beringsut memeluknya dan memejamkan mata saat mataku terasa pedih. Terima kasih karena sudah banyak membantuku selama ini, Nek. Aku selalu merepotkanmu, terutama soal anak-anakku. Aku benar-benar bersyukur karena memiliki tetangga yang sangat baik sepertimu semenjak aku datang ke kota ini, ujarku dengan suara yang agak lirih. Aku tidak pernah merasa direpotkan. Aku sangat senang tiap kali bersamamu dan anak-anakmu. Justru akulah yang harus berterima kasih padamu, karena selama ini kau sangat perhatian padaku dan merawatku dengan baik. Saat aku sakit dan Franz tidak ada, kaulah dokter baik yang selalu mengurusku. Aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri, Lily. Aku tidak bisa menahan air mataku yang akhirnya menetes. Setelah melepas pelukannya, Nenek Berta bertanya, apakah kau tidak akan datang ke sini lagi? Nenek tidak bisa bertemu denganmu lagi. Aku masih menjalani pendidikan spesialisku, Nek. Jadi walaupun sekarang aku akan melanjutkan pekerjaanku sebagai dokter residen di rumah sakit di New York, tapi jika ada keperluan mendesak di kampus, aku harus datang ke Kansas dan pergi ke kampusku. Jadi, aku pasti akan menemuimu lagi, Nek. Kau janji? Aku tersenyum lembut dan mengangguk sambil menyeka air mata di pipiku. Aku janji. Aku pasti akan selalu menyempatkan diri untuk mengunjungimu tiap kali aku datang ke Kansas.
Usai kami mengobrol, Franz muncul dari dalam. Nenek Berta pun berkata kalau dia ingin ke unit apartemenku untuk bertemu dengan ibu mertuaku, sehingga dia beranjak sambil menggandeng Evan dan Ervin. "Hai, Franz. Kau sudah kembali dari luar kota?" sapaku sambil tersenyum setelah akhirnya dia berdiri di hadapanku. Pria yang mengenakan kaos abu-abu dan masih mengenakan celana loreng itu balas tersenyum padaku, lalu menjawab, "Iya. Baru saja tiba pagi-pagi buta tadi." Tepat setelah Franz menjawab, Elliot keluar dari unit apartemenku di sebelah. Elliot bersandar di dinding dekat pintu, berjarak sekitar 1,5 meter dari tempat aku dan Franz berada. Dia memasukkan telapak tangan kirinya ke saku celana, lalu memerhatikan aku dan Franz dengan penuh keseriusan. Elliot seperti sedang mengawasiku dengan raut wajahnya yang terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan pada Franz. Franz membalas tatapan Elliot dengan agak sinis. Setelah kembali menatapku, Franz berkata, "Kau akan berangkat ke bandara sekarang?" "Iya, sebentar lagi. Makanya aku ke sini untuk berpamitan. Tadi sebelum pukul 7 pagi setelah Nenek Berta bertemu sekretaris suamiku, aku belum sempat untuk ke sini karena masih harus berkemas." Franz menghela napas. Setelah terdiam sambil memandangiku selama beberapa saat, dia berkata, "Kenapa kau harus pergi? Kurasa kau memiliki pekerjaan yang sangat baik di sini. Kansas jauh lebih tenang dibandingkan New York yang bising." "Pekerjaanku pindah ke rumah sakit lain, Franz. Lagi pula, keluargaku berada di New York." Franz terdiam menatapku. Bagian dalam ujung alisnya sedikit melengkung, seperti menyuratkan kesenduan. Aku tak tahu ini hanya tebakanku saja atau memang benar, tetapi kedua mata Franz tampak agak berair karena ada air mata yang membendung di pelupuknya. "Maaf jika selama ini aku sering mengganggu waktumu, Franz. Kau juga sering sekali membantu menjaga anak-anakku saat aku sedang bekerja di rumah sakit. Kau adalah pria yang sangat ramah dan baik. Terima kasih, ya." Franz menghela napas panjang dan memalingkan tatapannya ke arah lain. Dia seperti sedang memaksakan matanya untuk tidak semakin basah. Sejenak setelah itu, dia menatapku lagi dan berkata, "Itu bukan apa-apa. Aku senang bermain dengan Evan dan Ervin. Aku juga sangat berterima kasih padamu karena kau mau membantu menjaga ibuku saat aku sedang pergi, lalu membantu memeriksa dan memberikan obat untuk ibuku saat dia sakit." Aku tersenyum hangat padanya dan mengangguk pelan. "Kurasa kita tetangga yang ideal karena saling membantu." "Ya, memang. Aku akan sangat merindukanmu, Lily. Termasuk juga merindukan semua rasa masakanmu yang sering kau bagi untukku dan ibuku." Elliot yang masih berdiri di tempat, berdecak keras sebelum aku sempat merespons perkataan Franz. Aku pun menoleh, lalu melihat suamiku itu menatap Franz dengan jengkel. Dia seperti sangat tak suka ketika mendengar Franz bicara soal merindukan. Namun dari sorot mata Elliot, daripada soal itu, sepertinya dia jauh lebih jengkel karena mengingat kalau selama ini aku memang sering berbagi makanan dengan Franz dan Nenek Berta. Bukan berarti Elliot tak suka jika aku berbagi, sama sekali bukan begitu. Namun tampaknya, dia tak terima kalau Franz menikmati masakan buatanku dan bahkan berkata akan rindu pada rasa masakanku. "Kau menyimpan nomorku, kan? Kalau sewaktu-waktu aku ingin menanyakan obat untuk ibuku jika belum sempat pergi ke dokter, bolehkah aku meneleponmu?" tanya Franz kemudian. "Tentu saja boleh. Sangat boleh, Franz. Kalau begitu, kuharap perjalananmu menyenangkan sampai di New York. Kabari aku dan ibuku jika kau dan keluargamu sudah mendarat. Kami ingin memastikan kalian selamat sampai tujuan," ujar Franz sembari menepuk-nepuk bahu kananku dengan pelan. Matanya terlihat semakin berair. Aku mengangguk mengiyakan. Franz mendekat padaku dengan kedua tangannya yang sudah terangkat, ingin memelukku.
Namun sebelum Franz sempat melakukannya, Elliot sudah lebih dulu menarikku untuk mundur dan langsung berdiri tepat di hadapan Franz. Jadi alih-alih memelukku, Franz malah memeluk Elliot. "Apa-apaan kau ini?" gerutu Franz yang langsung mundur dan tentunya segera menurunkan kedua tangannya. "Jika kau memeluk istriku, kupatahkan tanganmu." "Cih, kau bicara seperti itu tanpa menyadari bagaimana kondisi tanganmu sendiri saat ini." Sinis Franz sembari melirik tangan kanan Elliot. "Kenapa? Kau mau tanganmu kubuat begini juga, sahut Elliot. "Sebelum kau mengancamku, ketahuilah bahwa sekarang juga aku bisa membuat tangan kirimu ikutan diperban. Cobalah kalau bisa. Membuat kakimu lumpuh sebelah tidak sulit bagiku, lalu orang-orang akan mengira kau cedera saat menjalankan tugasmu sebagai tentara." Sebelum Franz menyahuti perkataan Elliot, aku menghela napas dan langsung meminta Elliot untuk tenang, lalu menariknya agar dia mundur. Setelah itu, aku pun berkata pada Franz bahwa aku harus kembali ke unitku karena masih harus memeriksa kelengkapan barang-barang Evan dan Ervin. Franz bilang ingin ikut, karena ibunya memang sedang berada di unitku untuk bertemu dengan ibunya Elliot, alias ibu mertuaku. Pada pukul 9:30, semua barang sudah dikeluarkan dan dibawa ke mobil. Aku juga sudah bertemu dengan pemilik apartemen yang selama ini kusewa, mengembalikan kunci sekaligus berpamitan. Aku, Elliot, dan anak-anak kami akan menaiki mobil yang sama. Aku yang menyetir, sebab tangan kanan Elliot yang masih diperban belum memungkinkan untuknya menyetir. Sedangkan Rick dan mertuaku menaiki mobil lain. "Jangan lupa untuk mengabariku sesekali, ya. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan sangat merindukanmu dan anak kembarmu," ujar Nenek Berta saat memelukku di area parkir apartemen. "Iya, Nek. Kau juga jaga diri baik-baik dan harus tetap memerhatikan pola makanmu, jangan sampai kolesterolmu kambuh." Nenek Berta mengiyakan. Dia mencium kedua pipiku dengan sangat lembut, membuatku teringat pada mendiang ibuku. Ibuku memang sudah tidak ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Tapi, aku baru menyadari bahwa aku dikelilingi oleh wanita-wanita paruh baya yang sangat menyayangiku, yaitu ibu mertuaku dan Nenek Berta. Aku pikir Elliot tak akan menghiraukan soal Nenek Berta dan Franz, bahkan kukira dia justru kesal melihatku berpamitan dengan mereka. Namun ternyata, saat aku sudah mengajaknya untuk masuk ke mobil, Elliot menatap Rick dan memberi isyarat pada sekretarisnya itu. Rick pun mengangguk singkat, lalu mengambil sesuatu dari dalam saku jas hitamnya. Kulihat itu adalah secarik kertas cek bernilai $30.000, yang mana kemudian Rick memberikan cek tersebut kepada Nenek Berta. "Apa ini? Astaga!" tanya Nenek Berta dengan raut wajahnya yang sangat kaget. "Kau tidak perlu melakukan ini. Ini banyak sekali. Ambillah kembali. Kami tidak membutuhkannya," kata Franz sembari mengambil cek tersebut dari tangan ibunya, lalu menyodorkan balik kepada Elliot. "Jangan menolak. Pak Elliot tidak bermaksud apa-apa. Tidak ada niatan buruk sama sekali, hanya ingin berterima kasih," kata Rick. Elliot tersenyum pada Franz dan Nenek Berta. Sungguh, baru kali ini aku melihat Elliot mau tersenyum seperti itu di depan Franz yang selalu dia beri sikap sinis. Bahkan tadi pun dia baru saja adu sinis dengan Franz, tetapi sekarang tampak berbeda. "Terima kasih banyak karena sudah membantu istri dan anak-anakku selama ini," ujar Elliot. "Kau tidak akan menganggap ini sebagai hutang, kan?" Franz memicing curiga pada Elliot. Senyum Elliot langsung pudar, dia memutar matanya dengan malas. Terlihat tak mau banyak bicara, dia hanya menggeleng singkat sebelum berbalik dan masuk ke mobil. Aku pun kembali berpamitan dan berkata pada Nenek Berta maupun Franz untuk menerima saja kertas cek tersebut. Setelah itu, aku menyusul masuk ke mobil dan duduk di kursi kemudi. Rick juga masuk ke mobil mertuaku.
Setelah melambaikan tangan pada nenek Berta dan Franz, aku pun mulai melajukan mobil untuk meninggalkan bangunan apartemen yang selama 2,5 tahun belakangan aku tempati. Kau sedih? Tanya Elliot tiba-tiba. Aku menoleh sejenak padanya yang duduk di sampingku. Mungkin dia menyadari betapa penuhnya air mata yang membendung di pelupukku setelah mobil ini mulai menjauh di jalan raya. Ya. Gumamku pelan seraya kembali menatap jalanan di depan dengan air mataku yang akhirnya menetes. Aku tinggal di sana selama lebih dari 2 tahun. Di sana juga tempat Evan dan Ervin tumbuh dari bayi setelah aku melahirkan mereka. Kupikir Elliot akan menyalahkanku karena kabur dari New York waktu itu dan datang ke kota ini. Namun ternyata, dia mengelus puncak kepalaku. Dia tak mengatakan apa-apa, tetapi aku tahu elusannya yang penuh kehangatan itu dia maksudkan untuk memberi ketenangan. Well, itu memang membuatku merasa sangat tenang. Walaupun sedih meninggalkan kota ini, tetapi aku juga merasa senang untuk kembali ke New York. Kami tiba di bandara sekitar pukul 10:30. Pesawat kami berangkat pukul 11:45. Setelah semua barang diturunkan dari mobil, Elliot menyiapkan stroller lipat yang diambil dari bagasi, lalu aku menempatkan Evan dan Ervin dengan aman di dalam stroller itu. Rick memanggil 2 orang helper bandara untuk membantu membawa 2 troli berisi semua koper dan barang-barang kami. Ketika aku akan mengajak Elliot untuk menyusul ayah dan ibu mertuaku yang sudah berjalan lebih dulu, dia berdiri membelakangiku di belakang mobil dan aku mendengarnya sedang bicara dengan Rick. "Apa kau sudah menghubunginya?" tanya Elliot pada Rick. "Sudah, Pak. Sejak 2 jam yang lalu aku sudah mencoba meneleponnya, tapi tidak diangkat. Aku sudah mengirim pesan juga, semoga dia membaca. Bagaimana dengan ibuku? Dia tidak ada kabar. Kemarin aku sudah menelepon nomor rumah ibu kandungmu. Dia mengangkat, lalu seperti yang kau perintahkan, aku hanya menanyakan keadaannya dan memastikan dia baik-baik saja. Tapi hari ini aku tidak menelepon lagi. Apakah Louis belum kembali dari California? Seharusnya sudah. Waktu itu ketika kau menyuruhku menyimpan nomornya, dia bilang akan kembali ke Kansas sehari sebelum kita berangkat agar dia dan ibu kandungmu bisa bertemu denganmu dulu." Elliot terdiam. Hampir 30 detik kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa dan seperti sedang berpikir. Hingga akhirnya, dia menghela napas panjang dan berkata, "Ya sudah, ayo, langsung pergi saja. Pastikan tak ada barang yang tertinggal." "Baik, Pak." Elliot menghampiriku, lalu mengajakku untuk segera beranjak. Aku pun tersenyum dan mengangguk, lalu kami berjalan beriringan sembari mendorong stroller Evan dan Ervin. Setelah mendengar pembicaraan Elliot dengan Rick barusan, tentu aku tahu kalau jelas-jelas orang yang dia cari adalah Louis. Aku cukup takjub, ternyata Elliot mencari Louis dan menunggu kabar saudara kembarnya itu sebelum pergi. Aku pun juga jadi bertanya-tanya, apakah Louis memang belum kembali. Waktu itu dia bilang akhir pekan sudah kembali ke Kansas, karena dia hanya berada di California selama 3 hari saja untuk menghadiri pembukaan pameran galeri seni. Apakah dia dan ibunya tahu kalau Elliot akan pergi sekarang?